Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Saharani dengan NIM 502023086 dengan dosen pengajar Bapak Dr. Hasanal Mulkan SHMH dengan mata kuliah Tindak Pidana Khusus Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun ajaran 2025. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang putusan Pengadilan Tipikor Palembang terhadap tindak pidana korupsi pada Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Selatan Palembang. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dari latar belakang, tindak pidana korupsi menjadi salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat publik di tingkat provinsi dan kota. Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Selatan Palembang dengan penyimpangan dana sekitar Rp285.600.000 melalui laporan dari Kejaksaan. Berawal dari penyelidikan dugaan korupsi dan gratifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel terkait penerbitan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja yang bisa disebut K3. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses pengadilan dalam Pengadilan Tipikor Palembang terkait kasus tersebut. Yang kedua ada apa analisis putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Dari pembahasan, saya akan membahas kronologi kasus putusan pengadilan. Dalam kronologi kasus putusan Pengadilan Tipikor Palembang terhadap tindak pidana korupsi pada Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Selatan Palembang dimulai dengan adanya laporan masyarakat pada 9 Januari 2025. Pada 10 Januari 2025, tim Kejari Palembang bersama intelijen Kejati Sumatera Selatan melakukan penyergapan di kantor Dinas Kertrans Sumatera Selatan dan berhasil menangkap kepala dinas yang bernama Daliar Morzeki bersama staf pribadinya. Total uang yang diamankan mencapai Rp285.600.000. Selain barang berharga seperti emas, kendaraan, dan dokumen. Modus pelaku adalah mengutip uang secara ilegal dari perusahaan yang mengurus izin K3 dengan alasan pemerasan atau gratifikasi. Barang bukti lain ditemukan berupa dokumen dan sejumlah alat komunikasi yang menunjukkan adanya aktivitas korupsi sistematis. Kasus ini sangat meresahkan para pengusaha dan investor, sehingga OTT tersebut dilakukan untuk memberikan efek jerah dan mencegah praktik korupsi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu adalah analisis putusan. Dalam analisis putusan ini merupakan perwujudan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah sekaligus menunjukkan penggunaan undang-undang korupsi secara efektif. Hukuman pidana dan denda serta pengembalian uang negara bertujuan memberikan efek jerah dan memperbaiki kepercayaan masyarakat. Pengadilan juga mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan dalam memutuskan hukuman dan proporsional. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Dari kesimpulan ini saya menyimpulkan kasus korupsi Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Selatan di Palembang dan putusan Pengadilan Tipikor menjadi contoh nyata tantangan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Penegakan hukum melalui putusan yang tegas dan transparan diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang selanjutnya adalah saran. Dalam saran saya, yaitu pertama, penguatan sistem pengawasan dan pengadilan internal aparat pemerintahan daerah, terutama Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Selatan, disarankan memperbaiki sistem pengawalan internal agar praktik korupsi dan gratifikasi dapat dicegah secara sistematis. Yang kedua ada peningkatan transparansi proses perizinan, proses penerbitan surat keterangan laik keselamatan dan kesehatan kerja (SUKET K3) perlu dilakukan secara transparan, terbuka, dan terstandarisasi sehingga meminimalkan peluang bagi oknum untuk menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga ada peningkatan pendidikan dan etika pejabat publik. Dianjurkan adanya pelatihan intensif dan pembinaan etika bagi pejabat dan staf terkait agar sadar akan konsekuensi hukum dan moral dalam menjalankan tugas. Yang keempat,
Atau yang terakhir yaitu penegakan hukum tegas. Sebagai efek jera putusan pengadilan ini sudah menegakkan hukuman yang dapat memberi efek jera. Diharapkan penegakan hukum berjalan konsisten agar menjadi peringatan bagi pejabat lainnya. Begitu saja hasil dari presentasi saya pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.